sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terima kasih ya. Pak, terima kasih Pak. Sistem sosial media kita. Pak Ibu, terima kasih. Yang undang LKPP datang, ya, karena kita sadar LKPP punya kesulitan untuk memasukkan dalam daftar e-katalog. Dan itu yang terjadi di LKPP. Nah, jadi saya LKPP satu, ya, oh ya. Jadi, oh ya, jadi gini, saya tahu kesulitan ibu nih. Kita tekan terus ini DKI ini. Dan karena itu saya melihat mungkin ya, ini usulan pikiran saya. Kalau kita masih duduk di sini, pikiran saya ini gini, RKPP kenapa lamban? Karena kalau saya menjual satu produk ini, dia cari cost-nya itu. Harus ke public cost-nya, semua dicek berapa. Itu tentu lambat. Nah, saya punya usul begini. Ini usulan saya. Saya nggak tahu, yang nggak boleh dilakukan tidak suci. Kita cari celah hukumnya. Sebetulnya itu gampang. Saya tidak perlu ngecek produk Anda berapa, ke pabrik Anda tinjau berapa. Saya terlalu capek. Tahu produk yang kita beli kan yang mutunya baik. Bukan semua barang kita terima kan. Kita prioritaskan yang mau kita beli dulu. Yang mau saya beli kan saya bukan korupsi. Saya kan tidak, kita selalu gunakan setara yang tertinggi di dunia. Jadi kalau kita bicara kendaraan ini setara Volvo, Mercedes-Benz, Scania, itu jelas. Nah, kenapa mobil kita berani langsung, tidak pernah cek harga, langsung masuk? Karena berat, Sumitomo, apa Komatsu, Cat. Kenapa? Karena dia sudah banyak penjualan ke swasta kan? Bandingkan kan? Nah, jadi gampang. Nah, maksud saya juga sama sekarang, kita cek pembenarannya. Kalau mereka sudah pernah jual kepada swasta, fakturnya semua ada faktur pajaknya, langsung. Ya kan, jadi sama kayak alat berat Pak Yusma ya. Jadi alat-alat berat yang kita mau beli, alat-alat bikin jalan. Ya misalnya sekarang kita mau bikin jalan. Kita temukan Pak Yusma ini cerdas sekali. Kita bikin separator busway. Kita udah floor semen, udah beton. Gara-gara bikin separator busway hot mix, dibolong-bolongin, air nyerap ini ke dalam ini, rusak konsumsi kita. Kalau di luar negeri, separator itu sambil dia nyemen, sambil dia bikin pinggiran, mau bikin semua yang buat air itu gorong-gorong semua dikerjain langsung gitu. Kita bukan tidak mau tukang nyangkul lagi, karena risiko Jakarta macet itu terlalu tinggi. Nah, alat-alat yang sudah jelas itu dia pernah jual ke swasta berapa kita ambil. Dan saya mau usul bukan selisih harga 5 kali, Bu. Orang nggak takut. Enggak, kalau selisih dia masih nggak takut, Bu. Buat peraturan 5 kali dari harga dia jual ke kita. Jadi kalau saya beli ini, sama kan kalau selisih 100 perak. Iya, 5 kali. 5 kali 100 perak. Saya tidak takut. Biasanya begini. Ini aja bisa. Jadi saya tidak takut. Tapi kalau ini barang 5 juta, ternyata saya jual ke orang 5 juta, bukan selisih 1 juta kayak 5. 5 juta kali 5. Pedagang asli, dia tidak masalah. Nah, sama sekali kita bilang kerja ini honorer ini. Saya masukin satu pasal, dia teriak-teriak. Dia minta properti nggak bisa. Saya masukin satu pasal gini. Ini permainan saya waktu saya bantu kades-kades. Ya kan dulu kan banyak sekali pejabat neken kades minta tanah untuk bangun jalan. Dia nggak kerjain itu, bapak saya tanda. Saya bilang kalau 2 tahun kamu nggak selesai kerjain, maka ini baik buat negara. Nggak ada yang mau ambil. Kalau yang main-main.
Dia banyak, aduh ini gunung gimana bikin jalannya. Nah saya bisa dapat pantai di balik gunung tuh gara-gara itu. Gara-gara saya ngarang begitu. Lalu si pejabat ini marah. Siapa yang ngajarin? Terus si Kadis itu tahun 99 ceritanya. Baru reformasi. Ahok. Suruh si anak kurang ajar itu yang kerjain. Ya udah, karena saya dipaksa kerjain, saya kerjain kan, saya kirim alat itu. Saya 2 tahun harus berhasil, Pak. Kalau nggak kan hilang duit saya. Nah jadi model ini kita mau. Misalnya contoh sekarang Buddha Seci. Yayasan Seci ya. Yayasan Seci, saya tanya, kamu kontraktor terbesar siapa? Pulau Intan yang sering menang. Itu mana sudah ketemu kan? Pulau Intan, dia membuat seperti kampung deret kami ini. Dia membuat bedah kampung, Buddha Seci. Dia sumbang. Dia juga tender. Yang menang siapa? Pulau Intan. Tahu nggak berapa dia bangun rumah 2 lantai untuk bedah kampung, floor, keramik semua. Mbak tahu berapa? 1,56 juta saja. Nah kalau kita kan tinggal tambah pajak, tambah apa ya untuk atur duit tambah pun tidak akan lebih dari 2,5 juta. Kita tender 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta dan sah. Udah lama lagi. Nah sekarang masalahnya mana? Sekarang contoh kampung terbakar. Ini maunya gubernur kan begini. Kampung terbakar, tanah piara kampung, kacau kalau kampung. Mau kita tata ulang di kampung. Kalau tunggu APBD tanpa e-katalog, bisa nggak? Bisa. Nunggu anggaran, dia kan butuh 3 rumah. Dia pakai alat yang ada, dia sudah rapikan lagi, berantakan lagi di kampung. Saluran semua nggak beres. Tapi kalau begitu kebakar, kita langsung kerjakan pakai e-katalog 1,6 juta misalnya atau 2 juta per meter. Kan standar udah ada keramik kayak kita beli rumah, langsung kerja. Kalau gitu ibu kita anggarkan dulu. Anggarkan saya masalah. Pola anggaran kita juga lucu. Jumlah rumah mau diperbaiki berapa, lokasi di mana jelas. Sama aja gua bakaran dong namanya. Kalau saya udah anggarin wilayah Bapak untuk kebakaran, lalu saya akan bangun. Itu sampai dibakar kan namanya. Itu salah juga kan. Nah itu saya pikir kalau bisa kita buat bangunan kayak sekarang rusun. Kita lihat apartemen. Itu semua perusahaan TBK itu tender. Nah boleh nggak kita pakai patokan itu? Kan tiap 3 bulan kan dievaluasi. Nah harga terakhir mereka menang swasta yang TBK, swasta nggak mungkin mau jawab Pak. Karena kalau saya mau dinaikin, lu kasih gue pajak gimana? Lu gila lu suruh gue naikin. Kan masalah pajak, bukan soal grup. Nah kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa bangun 200.000 rumah susun dengan cepat. Dengan tanah kita begitu besar. Jadi nggak ada tender, dapat mutu yang bagus. Langsung. Patokannya apa? Harga swasta. Dia bukan nanya surat ke dia, tapi dari faktor pajak yang mereka store. Dengan sistem seperti itu, kita evaluasinya selalu harga swasta. Jadi langsung kita. Jadi nanti bangunan sekolah, ibu bayangin sekarang, mau muntah lihat itu, renovasi sekolah. Ya ada sekolah yang jelek, sekolah yang nggak jelek juga banyak. 3 miliar sampai 5 miliar. Renovasi apa? Di kampung saya itu buat sekolah baru. Sah, tender. Saya ini anak kontraktor. Kalau kita punya CV, bapak saya punya CV itu banyak. Karena kita tambang, dia itu nggak boleh lebih dari 20 hektar, tapi bikin CV-nya banyak. Karena tambang timah kan semua CV banyak. Kalau beda sama. Gimana caranya? Ada yang kontraktor, pinjem bendera dapat duit tuh Pak. Ikut aja Pak. Ikut. Terus kalau kita ikut, ada uang mundurnya Pak. Jadi udah apa tender begitu lama. Terus dapat barangnya udah jelek, mahal lagi. Nah kan contoh paling jelas soal bus lah. Soal bus ini. Kenapa harus suka bus Cina? Saya tidak mengatakan bus Cina jelek ya. Bus Cina ada yang bagus, sama kayak PLTO ada yang bagus. Tapi di Cina juga begini Pak, kalau kita lihat pameran, ini harga berapa? Pasti pertanyaan dari si produsen sama. Anda mau yang harga berapa? Saya bikinkan. Makanya dalam tender bus kita secara administrasi sah. Peserta semua sah. Yang tidak sah di mana? Ini nggak tahu KW berapa punya bus. Jadi dokumen tender hanya disebut CC semua. Dan kurang ajarnya
Kenapa waktu beli Land Cruiser, artis, Camry, mobil double cabin, kenapa Anda dapatnya Land Cruiser bukan dapat Jeep India? Karena itu sebutkan setara. Land Cruiser setara apa? Mana ada setara dengan dia? Boleh kok dokumennya. Tapi kalau pengadilan bus kita nggak mau tulis itu, Pak. Setara kualitas internasional katanya. Oke, akal-akalannya itu lihai. Bus bisa tadi begitu. Terus yang internasional dari mana? Ini lisensi Australia untuk Cina. Itu udah berdebat kita nih. Terus kok mesinnya Weichai? Itu kan bodi internasional, Pak. Nah, kalau Anda udah ngadain barang sampai misal 3 triliun, barang itu betul cuma 1 triliun, Anda punya 2 triliun, setan pun Anda bisa suruh jadi budak kamu. Jangan cuma oknum aparat yang korup. Jadi semua pembenaran. Ini persoalan. Makanya saya lagi berpikir kenapa Pak Yusuf mundurkan diri dari BPKP. Aku lagi curiga nih. Ini orang jujur sekali. Mundur kepala BPKP DKI. Mundur dari pejabat PNS dan BPKP. Karena surat dia kepada SKPD supaya melibatkan BPKP dicuekin. Ada suratnya loh. Pengadaan besar mesti dikaji. Ini pasti ada tekanan saya pikir. Saya nggak tahu apa. Dia nggak mau ngomong orang baik. Saya mau kuliah aja. Dia orang jujur banget. Berhenti. Heran dia mau kuliah. Tadi saya masih percaya dia mau kuliah. Setelah kejadian ini saya temukan surat BPKP. Philip itu hampir semua Singapura semua itu pakai LED. Saya kalau ada sistem Philip, saya duduk di sini, saya bisa tahu lampu di pelosok mana yang mati, yang mana yang hampir mati, yang pakai listrik berapa, bukan bayar sudah onggokan lagi, sampai listrik dikonsum berapa saya tahu, satu laptop saja. Jadi saya nggak perlu pakai orang gitu banyak, swasta untuk keliling, bullshit juga, bayar swasta per klaster, per wilayah, lampu mati, dia ganti nggak jelas, sistem. Gimana caranya kalau kita lelang sistem? Susah. Nah, saya bilang Anda masukin produk Anda dalam e-katalog, tapi bonusnya sistem. Boleh kan? Ini pun setengah mati. Ketika cek, kenapa? Karena pemain Cina ini mafia main lampu di DKI. Ganti lampu pasang, udah mafia, udah bisnis mafia di lampu-lampu di DKI. Produk Cina lagi. Saya tahu kok berapa pemainnya yang main. Nah ini juga kalau mesti hati-hati, di bawah juga mesti jangan sampai dipengaruhi. Jadi kita bisa lihat berapa harga kamu ke swasta. Dia mau dong seluruh sistem. Memang kita nggak boleh kasih sistem seluruh ke dia. Dalam dunia tender kan nggak boleh. Nyolong aja boleh, masa buat yang kebaikan nggak bisa diatur sih selama aturannya benar. Ini kan di setel-setel. Betul nggak? Ini kan kita setel aja. Kalau setel yang baik, kenapa Anda harus ribut? Kenapa tidak setel yang baik? Harganya juga diskon, sama dengan pasaran, dan dia sistemnya juga langsung kasih ke kita untuk monitor. Sama kayak saya beli alat berat kan. Beli alat berat nggak perlu bayar sistem kan, nggak perlu dia bikin sistem dapat. Nah sama saya kayak West.com. West.com saya mau kerja sama lalu lintas, nggak usah bikin ITS. West.com ini kerjasama kita dipasang kamera, jadi sistem. Kita mau berapa triliun nggak jadi. Ini soal niat. Kalau saya bilang ini indikasi itu niatnya mau nyolong. Kalau kita nggak ada kepentingan nggak ada yang susah. Buat saya nggak ada yang susah. Kenapa saya berani ngomong kencang aja orang berantem? Aku nggak terima duit. Aku nggak ada terima duit, kenapa gua takut? Aku nggak ada bisnis, aku cuma kerja dengan gaji. Lu mau bunuh gua? Bunuh aja, mati ya keuntungan, mati muda kok Tuhan kasih izin. Iya, apa yang aku takutin dengan? Ya, ya. John F. Kennedy orang kenal dia keren terus. Nggak pernah tahu tuanya. Bapak nggak pernah tahu tuanya. Ya, Anda nggak pernah tahu kok diizinkan. Emang kalau Tuhan izinkan kamu takdirnya mati, kamu bisa hidup. Lewat juga, ya apa dia pikirin? Visanya di tangan dia kok, itu jalanin aja. Nggak ada yang takutin. Semua orang takut mati. Takutnya mati nggak bisa buat kamu hidup juga. Kalau udah takdir gimana? Ini
Makanya saya pikir ya, ini persoalan kita di situ. Ini Bu Endang, Kominfo semua, saya betul-betul tahun ini saya nggak mau toleransi lagi. Ini BPKT harus kuat betul e-budgeting semua. Nah sekarang maksud saya itu tergantung RKPP. Bisa fleksibel nggak? Ini maksud saya Bu ya, saya udah ngomong Bapak Agus, yang nggak boleh dirubah itu cuma kitab suci. Itu pun saya nggak tahu benar apa salah tuh kitab suci itu. Karena kakek saya udah mati, adik saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, nggak ada yang kasih tahu saya itu surga neraka bener apa enggak. Cuma saya percaya aja ada surga, makanya gue agak baik-baik dikit gitu, berusaha baik-baik. Nggak tahu bener apa enggak juga gitu loh. Tapi maksud saya cuma kayak gini Bu ya, kayak lampu. Itu kita saving bisa triliunan ya. Itu permainan lampu tuh mengerikan. Kayak sampah kan contoh, mengerikan itu permainan. Punya cleaning service sejak kelurahan, sampah kotor, tanya sama mereka, dia kan kurang truk. Kalau kurang truk ya nggak usah pakai swasta dong. Swasta mana daftar truknya, BPKB, STNK sih. Oh mereka nggak punya Pak, dia sewa. Kalau dia bisa sewa, aku juga bisa sewa dong. Kita sewa langsung di Ikator kan ada tuh, yang rate a car gitu. Sewa, nggak usah tender. Nah cuma nggak niat, makanya nanti mesti kunci Bu. Ini udah jadi belum sih, lock semua tuh. Kami sudah bersurat ke LKPP, meskipun nanti untuk sekian macam orang pakai HP sekian darah, karena ini untuk menunjang juga, Makanya ini kalau kayak gini, ini juga masih ada kelemahan di Menteri Keuangan ya. Kita beli di supermarket masih mesti cari perusahaannya, mesti bayar PPH, itu kan konyol mesti cari. Nah itu kan konyol Bu. Kalau sampai itu gampang, kita suruh cari BUMD kita aja. Kalau main konyol ngapain bayar bendera orang? Ini lucu. Ini munafik nih bangsa ini, pemerintah ini. Munafiknya luar biasa. Udah ada e-katalog, beli di supermarket di mana masih mesti cari CV, PT untuk ngatur pajak. Apa susah sih tinggal datang ke supermarket, asal ada stok supermarket sudah boleh. Bisa beli lebih murah lagi, stok itu gitu ya. Dia mau main, pasar akan menghukum dia dong. Masa dia sengaja naikin harga semua barang waktu dari datang belanja? Itu kalau ketahuan tutup tuh satu Carrefour misalnya. Satu Carrefour tutup. Nah itu yang mungkin RKPP mesti dorong. Aku nggak ngerti nih Menteri Keuangan, lapor Presiden. Saya nggak ngerti loh. Terus bagi saya jadi Presiden tuh lebih gampang loh hidup di Indonesia daripada jadi gubernur gitu. Nggak susah Pak betul-betul Pak. Saya bilang lebih susah jadi gubernur sekarang Pak. Nggak bisa pecat kembali Pak. Bisa cari lagi posisi Pak. Misalnya minta tanggung jawab, ASN udah boleh pecat dulu. Udah ada pasarnya, saya yang masukin dulu. Baru saya di Komisi 2 DPR RI. Saya tim sinkron dan tim promus tuh Pak. Undang-undang ASN itu Pak. Boleh pecat. Kalau sekarang Kepala Dinas nggak mau ikutin, kita pecat aja. Lu nggak bisa nuntut, ada pasalnya kok. Kalau dulu kan nggak jelas kan, gampang kan. Nah ini saya curhat ini Bu. Kalau saya RKPP, saya juga tahu Ibu, aduh Pak Yuswada bilang, kasihan tuh Bapak Kantos itu LKPP udah stres semua. Nah saya pikir-pikir, oh saya tahu. Ini mesti cari produk yang terkenal yang udah jual aja Bu. Jadi bangunan, kalau Ibu bisa bantu saya bangunan Bu, saya bisa normalisasi sungai dengan sangat cepat. Sekarang saya nggak berani sikat semua, saya nggak punya rumah susun. Karena saya nggak mau ganti duit. Nah kalau rumah susun, kita punya tanah 100 hektar loh di Cianjur. Saya mau bangun semua panti di situ, sosial. Jadi kalau orang bilang nggak ada duit, nggak ada makan, tinggal situ. Kau tanggung makan. Kalau sekarang pulang nggak ada makan, keluar lagi ngemis-ngemis. Taruh itu Cianjur Tangerang. Jadi nanti semua panti kita sini kita robohin, bikin super blok dusun terpadu, 28 lantai, apartemen murah, sewa harga kos. Sehingga kelas-kelas menengah di DKI bisa beli rumah di luar, dia nggak tinggal di sini. Kalau dia kos repot, ada anak istri. Kalau mau kos, kalau istrimu cantik, bisa berada cowok kan kamu stres. Atau ada cewek cantik, istrimu juga stres. Jadi kalau kos, itu repot. Satu rumah, nggak tahu masuk kamar yang mana. Tapi kalau apartemen, ini bisa. Jadi kita harga kos 2 juta sebulan, 28 lantai, penuh. Kita nggak perlu hitung tanah, baik modal. Kalau 2 juta sebulan, ukuran 30. Nah ini kita mau bikin. Jadi ini semua bikin secepat. Kalau RKPP itu ada e-katalog bangunan. Pakai patokan mana? Swasta. Bapak tinggal, Ibu tinggal lihat Agung Sedayu, Agung Podomoro,
Wika, Adikarya, PP, Waskita Karya. Mereka dapat proyek-proyek ini semua berapa? Tinggal lihat. Mau nggak mereka naikin tinggi-tinggi? Kalau ini juga masih kena pajak. Nah, dia malsuin itu pun, dia markup pun masih jauh lebih murah, lebih cepat dapat tender. Saya baru masuk ke sini dinas perumahan 7 juta kasih saya anggaran untuk bikin rumah susun 5 lantai. Seci waktu itu cuma 2,7 juta. Saya marah. Nah sekarang baru dibilang turun 3,5 juta. Jadi Bapak itu masuk akal nggak sih Pak? Makin ke tahun kok makin murah Pak? Nah kita takut. Nah sama sekarang kita semua Damri ngomong nih. Cangkong yang 3 miliar semua ngomong. Kenapa? Saya berpikir semua ketakutan sekarang. Cina pasti tutupin ada mahal. Pengadaan busway pertama itu si Rustam Effendi masuk penjara. Kenapa? Karena di Malang karoseri ini. Bosnya pun masuk penjara, direkturnya. Bosnya pinter main nanti nggak masuk. Di sana dicek ketahuan markup. Kalau di Cina nggak bisa. Karena satu produk bisa macam-macam harga. Makanya semua ke Cina, nggak mau lagi pakai lokal, karoseri lokal. Alasan macam-macam. Inka ambil Cina juga, nggak bisa kerja juga. Nah itu bus itu mainnya. Jadi kalau itu terbongkar kasus ini, semua pengadaan bus yang dulu-dulu masalah bisa markup. Makanya semua takut. Semua nutupin. Dia nggak berani turun. Terserah KPK, jaksa, polisi, orang mau campur. Ini fakta itu. Ini ngomong, saya sengaja ceritanya semua karena pengadaan barang ya begitu. Nah kalau LKPP bisa cepat, semua ini selesai kita. Alat berat semua, Alkes sama. Permainan Alkes lebih gendeng lagi. Gunting bisa yang, wah tuh mainnya. Saya ibu bupati saya udah tahu teleponin. Kita kasih bapak 10%. Saya nggak tahu ini yang menang. Dari pusat ini semua. Nggak ada. Di katalog Alkes boleh kamu masukkan. Nah sekarang juga ada kelemahan LKPP juga begini Bu. Kalau nggak ada 2-3 juga nggak boleh kan? Boleh Pak. Boleh sekarang ya? Boleh. Nah kalau boleh enak. Nggak ada alasan. Jadi justru maksud saya, kalau yang lain oligarki dia nggak mau masukin, ada satu perusahaan yang besar mau masukkan, ya udah kalian rugi. Jangan mimpi dapat duit pengadaan barang dari DKI lagi. Kalau Anda tidak mau masukkan ke katalog. Semua bisa di katalog Anda. Kita kunci aja, nggak ada pembelian. Jadi ini mah kalau kecil, alat kantor gitu mah kecil punya Bu, mau yang gede-gede, bangunan. Alat kantor itu kami lagi menjajakan dengan Tokopedia Pak, Ya, semacam ya. bineka. Oh iya iya. Itu masif kan Pak barang-barangnya, Iya, iya. mulai dari kertas. Nah itu jelas ya. Iya, Pak. Jadi lebih baik langsung itu, Iya. langsung beli. Hah? Jadi kita bisa hemat triliunan ini. Jadi kalau tulis kantor saja, kalau kami beli di e-kantor tuh Bu ya, kami mungkin bisa dapat 2 triliun, 3 triliun loh. Bisa saving gila nggak? Nggak gampang satu provinsi Indonesia itu 2-3 triliun udah setengah mati. Provinsi saya di Babel cuma 3 triliun lebih, tahun ini 4 triliun lebih. Banten 7 triliun, dan orang saya cuma 7 triliun, udah gue kasih duit gue udah 72, tenang aja lo. Maaf. Jadi Jakarta ini ngeri Pak. Dan Jakarta saya pikir sistem online pajak saya jalan semua Pak ya. Kalau yang bajingan-bajingan itu dinas pariwisata nggak mau main lagi, kalau dia mau berani tutup restoran-restoran hiburan, sekarang main semua nih saya tahu ganti yang jadul-jadul. DKI ini bisa lewat 100 triliun Pak kita punya APBD. Harusnya kota seperti DKI itu 120-an triliun. Harusnya Pak. Jadi kita bayangin kalau duit itu banyak. Pak Gub mau diapain? Saya juga nggak tahu Pak Gub. Udah yang mana ada hotel, mall, yang macam-macam kita beli aja semua. Kasih gaji yang lebih baik. Tapi kalau pengusaha macam-macam sama saya, lu bilang susah, udah susah sini jual ke gua aja deh semua perusahaan. Kan tugas negara begitu kan. Kalau swasta tidak mau lakukan, saya ambil alih. Kalau Anda mau lakukan silakan. Dia nggak ada alasan pura-pura miskin depan saya, pura-pura rugi depan saya. Kok caplok, konglomerat. Tapi kalau bingung bulannya gimana? Duitnya bingung gimana? Duitnya gampang. Taruh di Bank DKI, PMP, duit
nyari duit kok. Udah bingung nih mau tahu kemana duit, cemplungin aja PMP Bank DKI itu 1 triliun, tahun depan 2 triliun, 2 triliun. Wah, jadi bank paling besar kita. Tiap tahun cemplungnya 2T 3 dari sini, Bu. Dari alat tulis kantor, kita bisa penyetan modal Bank DKI 2-3 T tiap tahun. Berapa rumah susun Pak ya? Jadi bisa. Itu rumah susun tender parah. Kalau misalnya usaha atau pemerintah yang setuju dengan sarannya Pak Mahfud, ini breakthrough juga Pak, ada banyak sekali yang kita alami. Seluruh Indonesia loh saving. Seluruh Indonesia. Apalagi Pak, dari APBD-nya kan turun Pak. Makanya kita dari segi waktu juga bisa lebih langsung cepat gitu. Kalau boleh sekarang setuju dengan tadi sama Pak. Soalnya gini Bu, seluruh Indonesia, kan saya bilang, presiden itu bisa saving 200-300 triliun satu tahun. Nggak usah APBN, dari semua ya APBN sama APBD, merem 300 triliun. Dari mana? Kontrol di Menteri Keuangan dan Mendagri. Nah semua dipaksa, kalau tidak e-katalog tangkap. Tidak e-katalog tangkap. Tinggal diatur aja daerah ini gimana. LKPP kan mesti sesuai dengan daerah. Mungkin tinggal ongkos transportasi. Transportasi pun kita sudah ada FedEx, sudah ada apa macam-macam bisa dihitung. Patokan pos dan giro kerja berapa. Jadi nggak ada alasan plus transportasi. Nah kalau itu dilakukan, negaranya nggak usah ngutang. Saya jamin nggak usah ngutang. DKI waktu saya datang mau minta ngutang 1,2 T. Uang EPBD ada 41 T. Pak Gubernur marah-marah tuh. Orang Jawa marahnya harus nggak pernah marah depan umum. Dia cuma ngomong gini sama saya. Gimana nih Pak Wagub? Kita kan pengusaha Pak Wagub. Kalau Silpa 9 triliun mengutang 1,2 triliun itu dari mana ini Pak Wagub? Pak Wagub beresin aja deh. Terus bilang kita mau belajar ngutang nanti. Ngendang menjawab ini. Mau belajar ngutang 1,2 triliun. Nggak ada, coret aja. Kita tuh tanggung jalan nggak ada, coret. Mulai tegang hubungannya. Terus perusahaan 6 bulan mungkin jatuh di berdua nih. Depres. Kita ditekan kan, dia nggak tahu kita pura-pura gila aja. Itu baik-baik. Ya itu apa ngutang? Negara Republik Indonesia. Kalau saving dari pembelanja-belanja alat tulis kantor e-katalog seluruh Indonesia loh. Kayak BBM, saya udah bilang, apa sih susahnya? Namanya kendaraan pribadi, tidak ada subsidi BBM. Lalu truk semua kota-kota harga naik berpasangnya RFID. Nggak ada. Nggak ada subsidi BBM semua mobil pribadi. Nggak punya duit, jangan belagu, naik bus. Naik taksi. Nggak ada. Masa beli mobil murah terus kayak gitu kelakuannya? Pakai mobil subsidi. Kita bantu siapa jual mobil murah kalau gitu? Ekspor ada berapa sih? Emang orang mau membuat ini jadi pusatnya ke mobil murah? Kalau tidak kita kasih insentif, kalau tidak pasar kita begitu besar. Lo mau embargo kita? Embargo aja orang Indonesia singkong semua nggak usah import tuh. Paling nggak makan tempe. Mereka kedelai kita gagal. Orang Indonesia kalau di embargo nggak usah hubungan sama luar negeri, masih makan hidup aja kok. Makan aja, ikan banyak, berburu tupai aja banyak, Pak. Burung makan ya, embargo aja. Lu embargo aja. Ya kan, pengen senjata, lu kirim mereka menyerang kita, nggak usah pakai biaya. Yang penting, kalau udahlah, ada kepentingan pribadi yang membuat kita tidak mau lakukan. Jadi kalau kita tidak ada kepentingan pribadi, lu bisa awasin semua staf, SKPD, kalau nggak ada kepentingan pribadi, BPKD semua nih, beres. Ini juga dapat laporan Sumarekon. Dia mau nyerahin vasus-vasus pun belum beres. Terima aja, jadi perumahan mau serahin vasus-vasus pun dipersulit. Ada oknum juga dulu. SKPD mau ambil mobil dinas, mintain duit juga, Bu. Gila kan, Bu? Jadi dinas ini, SKPD mau ambil mobil di BPKD, masih upeti juga. Gila gitu. Ada lagi SKPD, nyokok orang saya lagi, titip duit, karena sering baik bantu ketemu saya. Bodoh sekali ketemu saya mah kapan aja. Apa mesti baik-baikin staff saya? Staff saya udah saya gaji lagi semua. Aku gaji loh, dia nggak perlu SKPD gaji staff saya. Saya gaji. Tiap bulan berapa ratus juta tuh hal ya, masih gaji itu dari operasional.
200 juta atau berapa ya? Aku gaji sama aku semua. Baik itu operasional saya. Mana udah ngantong itu uang operasional? Nggak ada. Semua gaji masuk rekening bank, bisa dicek buku tabungan saya berapa. Semua operasional di bank. Padahal itu kalau menurut BPKP itu haknya saya gitu. Kenapa saya nggak itu haknya saya? Karena nggak dipotong PPh. Saya patokan saya dari pejabat. Yang dipotong PPh baru boleh masuk ke rekening tabungan. Baru boleh saya buat pakai untuk anak sekolah untuk invest. Kalau yang bukan hanya operasional, makan-makan keluar duit oke. Saya mau beli handphone oke. Saya beli handphone mau beli berapa banyak? Lu jangan pusing gadget itu banyak. Ya. Lu beli TV, ya mau beli TV berapa banyak? Mau pasang di mana TV? Mau makan juga kita takut sendiri kan. Nggak makan di Jepang 5 juta juga ada takut lemak gitu banyak. Lu juga nggak berani makan gitu banyak akhirnya. Gak mungkin habis tuh duit. Nah, kita bantu anak sekolah semua. Anak sekolah, ijazah nyangkut, udah 5-6 miliar loh Pak. Anak miskin yang kita pakai uang operasional. Termasuk di RSCM, mau pakai alat segala macam. Nah jadi saya kalau cepat bikin sistem komputer, nanti Kominfo saya ganti baru nih. Aduh, mau TBC itu. Saya minta ada rujukan di rumah sakit. Hanya berapa puluh juta tiap rumah sakit. Kominfo nggak ada duit. Saya pengen orang tuh nunggu di puskesmas rujukan langsung sampai ke itu sudah tahu dia datang jam berapa. Orang kerja kan butuh dibayar gaji. Kan bisa digaji gitu. Kan nggak mau. Saya pakai uang operasional saya. Jadi kalau dulu mungkin kamu mesti nyetor saya duit. Saya cari duit. Bisa ke Bali sih. Ke PU nih. Saya kan bupati dulu Pak. Tolong dong cari duit nih. 500 juta. Aku butuh duit nih. Partai saya butuh duit. Nyari semua, panggil rekanannya semua. Saya nggak pernah minta. Saya cuma minta kerjain itu. Nggak ada dana kan ya. Kurang ajar kan. Saya ciptain. Saya bayar uang operasional. Nanti sistem saya mau Bapak bikin sistem yang kayak quest.com. Saya udah bikin rancang. Jadi nanti semua orang kita rapat nih, bisa saya telepon. Pak Kadis kemana? Oh lagi rapat sama Wagub. Saya Pak Gubernur tanya Pak Kadis. Pak Kadis langsung foto kita, langsung upload. Itu langsung di komputer Pak Gubernur muncul posisi Pak Kadis. Asal pakai Android. Satgas di mana ada lubang jalan, foto masuk langsung keluar. Up to date, itu langsung real time. Dia nggak perlu bikin laporan macam-macam. Dia ngarangnya ada sampah nih, dia cukup ngoceh aja. Nanti kita pilih. Ini soal sampah, soal jalan, semua dia pilih. Pakai keyword. Ini media sebetulnya. Jadi saya ketemu ide ini, saya suruh dia bikin yang media. Ini untuk orang politik tadi, untuk monitor media. Nah, kenapa saya nggak bikin semua RT RW saya, Satgas saya, Satpol PP saya itu jadi reporter di lapangan. Jadi berita online gitu loh. Langsung dia kirim. Udah jadi barangnya Pak. Coba kalau kita tender pasti berantem. Karena cari caranya gimana. Saya mau dapetin barang ini. Bikin kriteria. Karena ini pakai dari Intel. Ini barang Intel. Dulu Israel yang bikin. Coba karena Israel kita takut diambil data kita punya anak Indonesia bisa bikin lah hebat. Nah sekarang pertahanan kita tuh pakai anak ini. Dan kemudian saya teman saya gitu. Dia kasih saya lihat. Nah saya mau pakai ini membantu Intel untuk kerja. Nah dia rancang. Nah sekarang bayarnya gimana untuk bayar dia? Nah kita harus cari sewa fiber optik kalau orang berani sewa berapa puluh miliar setahun. Ini barang cuma ngomong bayar dia kerja aja masa nggak bisa. Dia mau bantu. Tapi orang kerja mesti kita bayar. Nah harus ketemu rumusnya. Udah ketemu kan yang ibu itu semua, yang EMDes itu loh. Nah jadi sekarang selain media, TV, sudah kita merambah ke nanti seperti sosial media. Nanti saya mau launching, saya mau ajak smartphone yang Android, Sony, Samsung, launching. Ya orang yang beli barang ini, dan saya juga buka untuk orang Jakarta. Ya orang Jakarta bisa tahu persis di mana ada Satpol PP, ada Dishub, ada Satgas, di mana ada laporan lubang. Ya laporan yang saya terima, masyarakat juga terima. Nggak ada rahasia. Maksud posisi saya ada di mana selama ada handphone orang tahu.
Nggak ada rahasia kita bikin. Karena kita public service. Kita pelayanan. Nah berikutnya baru semua kantor seperti bank. Anda ke kantor kami manapun urusan semua selesai di kantor itu. Karena kita siap yang semua password tanda kepala dinas itu. Harus siap. Maksudnya kayak dukcapil, nggak perlu tunggu dukcapil. Semua bisa print out. Dukcapil udah ada surat masuk, ini bisa tanda tangan, password masuk, print di kantor dia. Ya orang nggak perlu banyak jalan. Ini baru namanya loncatan di vlog. Dia urus surat semua. Kita mulai dari kelurahan, Pak. Sekarang modelnya udah sama kayak bank. Nah, cuman ada yang nakal SKPD, ada yang nakal nggak rela dilepas, duit kan, nggak apa-apa, full aja. Kalau kita ada salah minum obat lagi, pecat lagi. Full aja dulu, ya kan? Tanggung Pak, saya tinggal nggak sampai 4 tahun lagi Pak. Kontrak kita cuma 60 bulan. Kepilih nggak kepilih kita nggak tahu. Kalau nggak mau nyogok berat orang bilang. Kalau dia yang lebih baik yang bajingan nggak mau pilih kita. Kalau yang 50% plus 1 orang mau baik pasti kepilih lagi, tenang-tenang aja, ngapain pusing. Nggak usah kampanye Pak. Sebetulnya kalau orang waras, kalau 50% plus 1, asal kita kerjanya benar, cuma butuh 50% plus 1 loh. Kalau 100% susah, Tuhan aja nggak dapat. Tuhan aja nggak dapat, Nabi aja nggak dapat. Apalagi orang Kristen, 12 murid aja 1 khianatin dia lebih banyak. Iya dong, kalau ngomong ke benar. Bapak Kristen bukan Pak? Nah, 12 muridnya 1 khianatin Yesus. Itu lebih parah lagi. Kalau ngomong kegagalan gitu loh. Itu baru 12. Iya, baru 12. Kan kita cuma butuh 50%. Bisa Bu ya? Ada komentar lain nggak Pak? Bapak silakan. Saya share ini pikiran kami ini. Ini Pak, kebetulan kita juga diundang nih dari ADP. Jadi direktur saya Pak Adrian yang kemarin saya ketemu Pak nggak bisa datang dari Manila. Jadi saya wakilnya kebetulan orang Indonesia Pak. Jadi satu kampung Pak Robi. Jadi ini kalau saya Pak. Ya. Kita sangat senang sekali menjadi bagian dari ini karena kita memang sudah bekerja sama lama dengan Ibu Sarah untuk ini ya, untuk e-katalog. Ya. Jadi saya senang sekali mendengar bahwa memang dampaknya ini akan sangat besar kalau kita perluas gitu Pak. Nah, jadi kita barangkali juga akan sangat senang untuk aplikasi ini, membantu aplikasi ini di DKI Pak. Jadi dan juga ya. Dan juga ini Pak, barangkali Bapak tadi bilang juga nggak cuma di katalog, di budget dan lain-lain kan ya. Kalau misalnya di bidang penerimaan juga Bapak ingin lakukan di di governance dan lain-lain. Nanti mungkin Bapak perlu kontak Ibu BPKD. Ya. Sekarang BPK sudah memonitor semua rekening SKPD online, real time. Jadi kami gunakan cash management system Bank DKI. Saya paksa mereka semua di Bank DKI. Jadi itu real time. Ya. Jadi sekarang BPK tuh saya pun bisa monitor SKPD keluar berapapun sudah real time. Ini sudah real time. Nah, sebenarnya kalau nanti Bapak pengen tahu seperti apa, langsung ke Ibu Endang Ya. supaya bisa bantu. Mungkin kali ini saya minta bantuan Bapak itu, tolong bantu LKPP ini. Kalau dikit kesulitan, nah ini data itu mesti disuplai ke LKPP. Kalau enggak, kalau saya juga malu. Pak Yusuf tetap aduh Pak, kasihan Pak LKPP udah disesak. Ya. Ini tunjukin SMS Bapak lagi stres nih gara-gara wagub SMS. Ya saya pikir ini penting. Dan saya kan presiden berikutnya, saya udah kasih masukan beberapa calon presiden nih. Anda bisa saving merem 25%. Saya jamin. Dari manajer, Anda paksakan semua e-katalog saja saya bilang. Belum lagi yang potong markup. Selesai. Itu sudah 30%. Ibu kan tahu, sekolah. Alat tulis sekolah. Itu mainnya gila-gila gitu. Ngeri mainnya itu. Coba sekolah semua tuh. Itu mengerikan. Nah itu kalau kita selesaikan satu-satu. Nah sekarang yang mendesakkan soal banjir dan transportasi. Nah banjir ada hubungan dengan rumah susun juga Bu. Normalisasi mereka, seat pile, pompa. Jadi kalau kita tender, Bapak hitung ini. Kalau kami tender menyelesaikan pompa, rumah-rumah pompa, Pak, itu butuh kira-kira 2,5 tahun paling cepat. Nah, Jepang saja 3 tahun lebih. Udah, hanya 4 tahun. Aduh, itu memang sengaja saya bilang supaya tiap hari ketemu dubes terus nego, itu kan bantuan itu kan. Iya Pak. Bisa. Oh iya, nanti aja bantu ya.
Jadi kita mainkan kita kan. Nah sekarang kenapa tendernya standar? Nah kalau pompa sudah diikat analog, kami juga pengen bangunan pun bisa diikat analog. Terus sebenarnya saya mau todong properti itu, saya baru dapat nama properti. Patungan, tanahmu naik nih. Saya bilang sama kalian, sekarang saya tanya sama kalian, kalau 2017 gubernur saya mau maju lagi, minta kumpulin 2 triliun, kumpulin nggak kalian? Pasti kumpul, gue tau kartu luaran semua. Nah sekarang nggak usah kasih kami duit, karena kami tidak terpilih pun kami lebih happy, cuek aja. Lu nggak usah pusing. Nah sekarang lu kumpulin itu duit, kamu kerjain konstruksi ini, kita beli pompa di katalog, 7 bulan, saya jamin sisi barat semua Pak, hujan Desember, dah aja. Kecuali dia mau tinggal di pinggir sungai, dalam sungai, itu kamu yang gila itu. Yang lain nggak banjir. Grogol namanya, dan Mogot, itu Green Garden semua, Kapuk, Kamal semua beres. Gunung Sari semua beres. Ada Mangan, Jelambar namanya, Jayakarta semua beres. Mangadok semua beres. Nah kalau tadi Sunter Jadil nih Pak, semua Kelapa Gading beres. 7-8 bulan, gimana caranya? Gabung. Nah tapi kalau katalog boleh untuk konstruksi, kita lebih kencang. Kalau pakai tender 2,5 tahun, kalau kita mau cepat gabung. Nah kalau beli katalog, langsung gabung pasang, 5-6 bulan kita siapin, dia rancang sesuai yang kita desain. Ini barang jadi, stop masuk. Jadi banjir tahun depan kita bisa selesai. Nah lalu, kenapa penting dulu semua susun tadi? Semua waduk rumah-rumah lihat kan 5.000-6.000 rumah. Saya mau garuk semua, paksa dia masuk. Nah, terus beliin TV segala macam. Kan mulai itu kita beli itu. Kalau dikatakan tinggal beli. Sekarang nggak bisa. Saya nyumbang-nyumbang sama bos. Polisi saya duit. Kamu mau jadi duit, gratifikasi bos. Terus sumbangnya rusun. Nah, sumbang-sumbang sekarang bos juga takut. Karena CSK kan cuma boleh 3%. Kalau kamu sumbang 3 miliar, berarti kamu untung 100 miliar dong. Kalau 100 miliar masih bayar pajak 28 miliar dong. Wah, stres semua. Karena buat kewajiban. Jadi stres mereka. Jadi nggak berani nyumbang lagi kan Pak. Udah semua tiarap semua. Padahal tadi kita minta pribadi 30 miliar juga dikasih gitu loh. Cuma masalah yang 30 miliar dikasih kan gelap-gelapan gitu kan Pak. Kalau kasih pejabat. Kita nggak mau terima. Nah dia keganti kalau di luar negeri CSK tuh apa before tax udah limpahnya. Nah ini kan tidak kita ini after tax. Lemes. Dicek kayak begitu. Ketakutan semua. Langsung nggak mau lagi. Nggak ada lagi mau nyumbang langsung stop. Ini sumbang mobil masih cepat tuh. Ada yang nikah juga, ada yang nyumbang mobil. 30 gitu dapat Transjakarta. Betul Pak? 30 Pak, Hino. Buat di Bogor, 30 biji. Saya dapat truk sampah 51 biji. Bus tingkat ya komitmen 50 nih, 10 udah komitmen. Bus tingkat. Mau semua Pak. Saya punya buat kota Anda, saya kerja loh, saya gaji saya pas-pasan sih sebetulnya saya bilang. Cuma saya happy aja bisa marah-marahin orang bisa nggak. Kalau di luar nggak bisa. Kita di luar nggak bisa. Punya duit 150.000 US juga nggak bisa ngapa-ngapain di luar. Kalau di sini kan oke. Ya ada lagi Pak, ada lagi langsung. Iya Pak, jadi memang mungkin selama ini hubungan kami lebih banyak dengan Pak Adi Pak, karena memang proposalnya yang paling banyak memang masuk dari tempatnya di aspek ini Pak. Sejauh ini busway sudah mulai jalan, bahkan kemarin Pak Kepala sendiri juga dulu untuk melakukan survei di beberapa tempat Pak, untuk menyiapkan rekomendasi pada Bapak. Di samping itu kami sudah mulai juga dengan Shipal, sudah kami panggil juga beberapa penyedia, kami pelajari struktur bisnisnya, supply chain-nya, yang sudah jalan juga sebagian besar itu apa itu namanya jalan tempatnya Pak Ya beton, betul Pak. yang langsung juga. Betul itu yang langsung itu. Nah, yang sekarang itu berjalan cepat Pak. Kebetulan memang tim katalog itu dipasang oleh Pak Kepala itu bisa seluruh eselon 3 di tempat kami, jadi bisa accelerate lebih cepat lagi. Jadi yang kayak Bapak Bapak tadi lampu jalan dan lain-lainnya juga ditangani oleh tim-tim jadi paralel sekali. Kurang lebih seperti itu gambaran yang kami lakukan. Nanti udah sejalan. Kita kan buat pakai duit kita kan, yang dipotong cuma haji aja. Udah jalan. Berarti bisa lebih cepat. Bapak kita yang dipotong haji. Schedule-nya kira-kira berapa lama? Schedule-nya kalau
tergantung komoditasnya Pak. Jadi kalau misalnya kayak Pfizer itu kan ada 7 penelitian yang masih perlu kita ekspor. Tapi seperti sheet pile dan lain-lainnya yang pengendalian banjir itu sudah dicapai. Ini ditambah dari dengan terobosan awal tadi harga-harga sebelum gitu. Ya, itu akan mempercepat proses, betul Pak. Karena memang kesulitan katalog itu selalu, karena katalog itu sifatnya adalah seperti tadi diceritakan Pak Wagub, bahwa harga pemerintah itu kan selalu dapatnya harga yang jelek Pak, bukan harga yang senyatanya yang ada di pasar. Sehingga kewajiban katalog itu harus memastikan bahwa pemerintah mendapatkan harga yang baik. Nah, proses mencari harga ini luar biasa panjang Pak. Kalau dia tidak menyertakan dokumen sebelumnya, misalnya begitu Pak, kami harus istilahnya ada market intelligence ya Pak, kami harus pergi kemana-mana untuk ngecek harga. Kalau pasarnya terbuka, kalau pasarnya tertutup, misalnya seperti Alkes Pak, itu bisa 3 kali 4 kali lebih sulit kita mencari harga saja. Kalau pengalaman kami dengan tempat Bapak kan harganya ada, kami bisa cek. Kemudian penyediaannya pun cukup terbuka, misalnya kami merasa perlu untuk melihat lebih jauh, kami tanya FOB-nya misalnya sampai harus seperti itu, mereka pun juga mau untuk membukanya. Jadi rasanya lebih confident Pak kita dengan harga. Kalau memang Bapak bisa mensuplai harga beli selama ini dengan swasta seperti ini, itu mempercepat semua proses jadinya Pak. Karena mereka juga kan punya pengalaman kontrak-kontrak sebelumnya Persis gitu. Pak. Kontrak-kontrak sebelumnya itu ya. Di kontrak itu yang bikin cepat Pak. Iya, kontrak-kontrak juga ada. Iya. Itu bangunan saya minta cepat kalau bisa. Mereka udah masukin kok. Itu kalau kebakaran semua kalau bisa di katalog itu betul-betul nolong. Jadi kampung itu betul-betul kami rapikan langsung. Jadi banyak betul kebakar dan biasa mereka mau ngalah kok. Gang sempit ngalah 1,5 meter 1 meter dia mau. Asal dibikin tinggi lebih rapi dia mau. Itu udah kebakar. Nah kebakar ini tanah nggak diambil buat negara, cuma kamu wakafkan tanah kamu, tetap sertifikatnya masih tanah dia. Cuma dipakai orang lewat aja, bikin rumahnya nggak sampai depan, langsung rapi. Itu pekerjaan saya tanya sama mereka kontraktor ya, 3-4 bulan pun jadi. Waktu rumah 1-2 lantai dikebut itu, cepat sekali. Karena Jakarta kan mall segala macam nih, terlalu gampang Jakarta bangun apapun itu, beda dengan di kampung Pak. Di kampung tuh waduh setengah mati Pak, berapa shift tuh kerja untuk cor itu. Ini Jakarta kalau itu dapat Bu, berarti semua tempat yang kebakaran. Nah kita kan bilang begini, jadi kalau kampung jadi kebakaran, begitu kebakaran saya jamin kalau udah kita kerjakan itu ya, yang kebakaran pasti bilang pemadam jangan disemprot, nggak apa-apa, jangan disemprot, biar habis sekalian. Kalau nggak habis nggak dibangunin baru kan. Ini cuma semprot. Kalau sekarang berebut serang Pak, wah itu bisa berantem Pak, bisa sobek-sobek terus bisa berebut. Masing-masing mau semprot rumahnya. Rumah nggak ada itu persoalan loh. Di lapangan itu nggak gampang. Belum lagi di gang sempit itu mobil gitu banyak. Mobil mana bisa masuk tengah malam. Nggak bisa masuk. Makanya kalau kita buat ini Bu ya, kita tuh terobosan ini. Makanya saya bilang bukan reformasi, bukan restorasi, revolusi saya bilang. Saya selalu ngomong gitu. Saya juga kampanye gitu sampai Kapolsek teman saya bilang gitu, bos. Reformasi bos, bukan revolusi. Ya mungkin saya salah ngomong. Karena saya kan saya pidato kan. Saya bilang revolusi belum selesai. Kita tuntaskan revolusi ini. Bukan revolusi bos, reformasi. Saya bilang enggak benar. Karena dia masih kayak gitu. Besok saya tempel foto Bung Karno lagi nunjuk. Revolusi belum selesai. Ini saya maksud saya bilang. Kita tuntaskan revolusi ini saya bilang. Itu lucu loh, itu jadi mau bupati itu kan lucu, karena tegang semua. Ya kita revolusi nih, kalau dilakukan itu revolusi. Sama seperti kami lakukan, kalau semua kantor ada lambang Jaya Raya, orang bisa ngurus apapun, ini revolusi. Kita samakan, kita sejajar Singapura langsung. Dan tidak ada transaksi cash. Saya bukan presiden, saya presiden, Anda cuma boleh tarik cash 1 kali UMP, tidak bisa lebih. Saya kan hemat duit, semua imani. Nggak bisa, saya bisa telusuri kalau duit kemana semua. Nanti pasti yang dagang duit yang kaya. Saving duit banyak. Saya bikin pengampunan pajak. Ya semua mantan-mantan maling, koruptor-koruptor. Rekonsiliasi. Lu daftarin harta kamu, saya tidak tangkap. Saya tidak tangkap. Saya yakin
100 miliar US dollar kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Kalau pengusaha lain bilang sama saya jamin 300 miliar dolar kembali ke Indonesia. Kalau kamu jadi presiden berani buat amnesti seperti itu. Pajak penghasilan kita rata-rata 28 nih, 25, 30. Singapura 17. Kita sama aja Singapura 17. Bila kita 15 di bawah Singapura 2. Rusia 13 kan. Pajak penghasilan. Nih pas sekarang pajak pegawai 90 triliun setahun. Saya kira jajan banyak. Pajak perorangan seluruh Indonesia nih 4 triliun lebih, gila nggak? Semua nggak bayar pajak. Di Pantai Mutiara, kasih saya lihat tetangga bapak nih, perumahan Pantai Mutiara, penghasilan 147,5 miliar per tahun. Tahu nggak bapak bayar pajak berapa pribadi? 6 juta. Jadi pegawai kita kan pegawai kita nih bayar pajak. Ada lagi orang ibu-ibu beli apartemen 12 miliar cash 12 miliar. Ya gua nggak tahu lah, mungkin kayak artis-artis dikirimin kali model itu. 5 tahun tidak pernah menyetor SPT pajak. 5 tahun. Makanya ini non cash transaksi mesti dibatasi. Kalau nggak, ini semua ini nggak ada lagi transfer, udah ketakutan, wawan udah bikin masalah nih. Mesti cash semua mainnya nih. Beli mobil, kita bisa tangkap kok. Anda beli mobil murah 100 juta. Saya lihat NPWP Anda. Bayar pajak berapa? Kalau Anda mampu beli mobil 100 juta, Anda minimal bayar 28 juta dong. Kalau kurang tagih. Gampang sudah, tapi persoalannya presiden berani mau nggak? Jadi pajak oke aja, bikin pengampunan. Nah, syaratnya itu habis pengampunan, baru yang mau jadi kepala daerah diperiksa. Gitu. Harta dari mana? Kalau nggak jelas nggak mau ikut. Biar supaya PNS yang baik-baik bisa tanding gitu. Oh kamu lawan mantan koruptor susah kan? Lawan koruptor susah tandingnya. Rakyat kita $2, lebih dari setengah $2 penghasilan sehari. Disogok $5. Dia yang menang, cuma butuh 30% jadi kepala daerah di daerah. Rusak sistem. Jadi ini maksud saya cerita politik ini, Bu. Ini bukan hanya revolusi untuk pengadaan barang hemat duit. Ini revolusi buat negara ini betul-betul berubah. Tinggal tunggu presiden yang berani saja. Saya sampai ketawain orang Singapura, mungkin lama-lama kalau Lee Kuan Yew meninggal, mungkin Singapura akan minta referendum menjadi bagian Indonesia, seotonomi khusus kayak Hong Kong. Ngapain dia masih terlalu repot pertahanan? Jadi Hong Kong aja sama Cina. Tuh nikmatin kan? Kita nggak tahu loh pertumbuhan berapa 20, 30 tahun, 50 tahun mendatang. Kita yang jadi negara seperti apa? Bisa Pak. Nah, harus nak menghayalnya kayak gitu Bu. KPP ini saya udah cari celah Bu ya untuk bisa memulai revolusi ini. Kunci cuma harapan di celah IKN. Yang lain nggak ketemu. Oh benar Pak, ini Pak saya makin stres Pak ini lagi. Berat sekali bebannya juga. Berat saya ngerti, saya kan masih muda. Kalau masih muda, Berani sih ya. masih muda kita ajak makan durian ke Belitung. Kita ajak tur makan durian. Kita ajak makan durian montong rasa Belitung. Fisiknya montong 6 kilo. Fisik mereka rasanya lokal. Bapak kalau habis 1 biji besar lah, saya pakai suhu durian nggak bisa habis Pak. Ibu Yani yang pikir bisa habisin 5 biji aja. Itu biji kecil 5 biji aja. Nggak kuat lagi. Padahal saya udah sengaja habis makan siang kasih full 2 jam 3 jam baru makan durian. Dan kalau lebih banyak kan, nah habis. Durian segede-gede gitu. Ini buat cari hiburan. Ada lagi? Masukkan? Musik. Masukkan? Ya Bu, jadi Ibu tidak paksa ya Bu? Iya Pak, mungkin Mau nggak sekalian mau? Pak. Paling waktu ya juga kalau seperti Iya, iya Pak. Nah, kita prioritaskan mana yang lebih cepat, kayak mesin-mesin PU, pembuatan jalan. Iya, betul. Itu sudah masuk duluan Pak, memang yang itu. Ya, Jadi kita nggak mau pengendalian pembuatan banjir jalan. dan perbaikan jalan Pak yang sudah Pompa itu. Kalau pompa masih bisa mundur, karena kan dia butuh 6-7 bulan lagi Iya, nih. iya. Pompa masih bisa, tapi yang buat mesin jalan itu kita mau kerja malam. Dia kayak di luar negeri aja. Jadi kalau jalan rusak tuh tengah malam sikat selesai.
nggak ada alat berat ditinggal di jalan kayak kemarin. Bikin malu di depan istana, eskavator 2 minggu, tangkrai, terbatu-batu ya Pak. Orang gila ini di doksi lah, nongkrong 2 minggu. Aduh, stres deh. Taruh di jalan tuh alat berat. Bukan macet lagi, kita nggak peduli. Dan macet gue pikirin, gue kan lewat situ. Maksud yang 12 jam juga Pak? Yang beton yang 12 Oh iya, jam. beton 12 jam masuk. Jadi itu juga revolusioner banget. Dulu kan 2 minggu Pak. Dan ketemu teknologi 8 jam udah oke sudah. Nah, 12 jam udah langsung pakai. Jadi kalau kita kerja mulai malam, pagi dikit udah sikat. Nah itu cepet. Dan kita nggak mau banyak hot mix kan, kita mau beton-betonnya semua. Udah banyak dicoba Pak? Jadi ngapain? Kita perbaikan. Bukan soal perbaikannya, waktu sama menghalangi ekonomi kemacetan. Nah itu harus berpikir yang lebih. Yang main RKBP top banget ya. Kalau punya presiden orang RKBP kok tarik deh jadi apa? Dan sosialisasi saya datang, saya akan ngomong, saya akan bicara. RKPP adalah lokomotif revolusi di segala bidang di Indonesia, termasuk menjungkir balikan pejabat-pejabat yang korup. Kita kan provokator. Saya pikir saya nggak mungkin jadi profesor lagi seperti teman-teman saya kan nggak punya jam ngajar kan. Saya juga dipanggil prof, dia profesor, saya provokator. Sama-sama prof, ya kan? Kita nggak ada waktu lagi kan. Ya terima kasih loh.